Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti pada saat ini sesi ya, di mute aja ya nanti yang tidak berkepentingan. Tapi nanti ketika ditanya silakan bisa dinyalakan kembali ya. Di sini mata kuliahnya akuntansi sektor publik ya. Sepertinya Ibu sudah pernah bertemu dengan Anda ya waktu dulu di perkuliahan secara offline. Ya, ada beberapa yang kelihatannya tidak asing begitu ya. Tapi semuanya kayaknya sudah pernah ya. Ini kan ada Aimasito, ya kan, yang duduknya paling belakang biasanya kan, sebelah kanan, ya kan. Terus ini ada Denny Riswandi yang paling depan, ya kan, sebelah kiri, ya kan. Kemudian ada Dini Nisa juga. Terus ada siapa ini? Salsabila Fatin, Imas Darmini. Nah, Diana Kustiani ini yang di nomor 2 di sebelah kanan deket tembok ya biasanya ya. Kalau Ya, Bu, betul. terus ingat Ibu ya. Ini kan kelas kelas ini ya. Nah, kemudian ada juga Iis Marlina. Ini Iis Marlina belum kelihatan videonya. Kemudian ada Rika, ada Imas Darmini, ada Agus Muharam, ini Silvi juga ya, ada Husnul Khotimah ya. Nah ini silahkan ya videonya dinyalakan, ntar Ibu seperti berbicara sendiri ya. Kalau kalian hanya namanya aja ya dicuekin nanti ya kalau nggak ada videonya. Jadi biar lebih hangat perkuliahannya, jika memungkinkan videonya dinyalakan begitu ya lebih baiknya. Oke. Nggak terasa Anda sudah masuk di semester 6 ya ini ya di akuntansi sektor publik ya. Sebentar lagi 7 dan 8 ya. Nggak terasa ya. Dulu waktu ketemu Ibu kalau nggak salah di mata kuliah perpajakan ya. Di mata kuliah perpajakan Anda baru semester 3. Sekarang sudah semester 6. Nggak terasa ya apalagi masa pandemi ya. Kan perkuliahannya secara online terus, daring terus. Jadi tahu-tahu udah semester 6 ya. Bentar lagi berarti semester depan Anda sudah UP ya. 7 kan udah UP ya, seminar UP. Nanti 8 Anda udah mengerjakan skripsi. Nah, ini Ismarlina ya, ini juga duduknya juga di paling belakang ya ini ya. Urutannya si Aimasito biasanya ya. Duduknya. Ini. Yang dulu Ismarlina tuh nanya tentang PPh 21 kalau nggak salah ya. Itu. Oke, kita langsung saja untuk pembelajaran secara daring online untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Itu yang pertama, Ibu akan menyampaikan untuk sistem pembelajarannya, yang tentunya karena daring, maka juga menggunakan sistem daring juga ya, kita menggunakan aplikasi Zoom. Nah, nanti teknisnya jika Anda setiap pertemuan mau menggunakan aplikasi Zoom silahkan, atau nanti 2 sesi kita baru ketemu Zoom gitu ya. Karena nanti selain tatap muka di Zoom, Ibu juga memberikan video pembelajaran melalui video ya. Jadi Anda mungkin yang sifatnya praktek, terkendala sinyal dan lain sebagainya, ya Ibu akan memberikan tutorialnya atau video pembelajarannya yang nanti akan diupload ya, seperti itu. Bu, Ya, Bu, ya. itu Adinda minta di-approve buat masuk kelas, Bu. Oke. Adinda Novi ya. Oke, udah Ibu approve. Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk penilaian sama ya. Karena sistemnya daring, maka Ibu lebih mengedepankan kehadiran Anda, ya kehadiran Anda tentunya dalam masa daring dan keaktifan ya, keaktifan Anda dalam merespon perkuliahan. Karena di sini nanti tentunya baik melalui video pembelajaran maupun nanti share modul ataupun melalui tetap muka di Zoom, itu nanti keaktifan akan menentukan penilaian dalam mata kuliah akuntansi sektor publik ya.
Jadi kehadiran dan keaktifan adalah 50%, kemudian yang 50% adalah UTS dan UAS. Itu ya kebijakan untuk mata kuliah akuntansi sektor publik ya. Jadi nanti di sini kehadiran dan praktika itu ya sudah termasuk dengan nanti ya praktika ya dalam akuntansi sektor publik tentunya, praktik akuntansinya seperti itu. Dan termasuk tugas di dalamnya ya yang 50% itu. Nah, nanti Ibu juga akan menyediakan Google Classroom untuk setiap penugasan atau hal-hal yang berkaitan dengan upload. Nanti tidak melalui email ya, tetapi nanti Anda upload di Google Classroom ya. Untuk kode nanti Ibu akan share di grup. Gitu ya. Oke. Baiklah, kita mulai saja di sini di pertemuan 1 ya, karena sudah kenal maka kita lanjutkan saja. Di sini kita ke kuliah akuntansi sektor publik gitu ya. Nah, di sini ya Anda bisa melihat berbicara akuntansi sektor publik gitu ya. Di sini ada beberapa poin yang akan menjadi pembahasan ya. Yang pertama adalah terkait dengan standar akuntansi ya. Kemudian sebelum ke akuntansi sektor publik akan disampaikan mengenai organisasi sektor publik. Ya, berbicara publik itu artinya kan umum ya. Ya, jadi di sini nanti mungkin ada beberapa standar akuntansi yang tentunya akan kita pelajari sama-sama ya. Kemudian di sini PSAK 45 ya. Nah, kemudian PSAK itu pernyataan standar akuntansi keuangan ya, 45. Kemudian standar akuntansi pemerintah. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita pelajari sama-sama. Untuk yang pertama, tentunya adalah kita harus tahu dulu ya mengenai standar akuntansi. Kenapa? Karena ada akuntansi sektor publik. Nah, standar akuntansinya bagaimana gitu ya. Nah, di sini tentunya kita harus tahu dulu nih. Berbicara akuntansi sektor publik, mungkin sudah tidak asing lagi ya bahwa yang namanya akuntansi gitu kan ya, ada beberapa yang mendefinisikan bahwa akuntansi proses ya, proses dari bukti ya kan, dari bukti kemudian mengidentifikasi ya kan, setelah diidentifikasi kemudian dicatat ya kan, dilaporkan ya, kemudian outputnya adalah tentunya laporan keuangan ya kan, laporan keuangan suatu entitas di sini ya. Nah, di sini laporan keuangan itu merupakan output proses akuntansi tentunya ya, output dari proses akuntansi dari tadi bukti transaksi ya, kemudian identifikasi, catat, ya kan? Nah, itu outputnya adalah laporan keuangan, gitu ya, output akhirnya. Nah, tentunya dari laporan keuangan ini akan menjadi informasi bagi para pemakainya dalam pengambilan keputusan. Ya kan? Nah, di sini berbicara akuntansi, ya, kita ada mengenal akuntansi keuangan ya. Akuntansi keuangan. Nah, di sini tentunya pelaporan akuntansi ini itu berguna ya bagi eksternal dan juga internal ya. Jadi tidak hanya laporan keuangan itu penggunanya hanya dari sisi internal saja, tapi juga dari sisi eksternal. Gitu ya. Kalau dari sisi internal untuk owner ya, untuk pegawai ya kan. Nah, khususnya untuk ya owner ya untuk pengambilan keputusan kan ya. Nah, kalau dari pengguna eksternal itu bisa juga dari otoritas pajak ya. Untuk pajak ya, perhitungan pajak itu dasarnya juga kan dari laporan keuangan kan ya. Kemudian juga serikat buruh ya kan. Kemudian juga ada kreditur ya atau bank itu kan juga itu termasuk eksternal.
Nah, di sini manajemen, pelaporan dan penggunaan akuntansi untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau dari sisi manajemen, akuntansi ini adalah untuk pelaporan dan penggunaan akuntansi untuk pengambilan keputusan manajemen. Jadi apa namanya, atas laporan keuangan yang sudah ada, yang sudah disusun secara lengkap, ya, itu nanti akan menjadi ini ya dasar dalam pengambilan keputusan seperti itu. Nah, berbicara standar akuntansi di sini, mungkin di mata kuliah sebelumnya juga sudah pernah disampaikan bahwa ada 4 pilar standar akuntansi di Indonesia. Ya. Nah, di sini itu yang pertama ada standar akuntansi keuangan, ya. Kemudian ada SAK etap, kemudian ada standar akuntansi syariah, kemudian ada standar akuntansi pemerintahan. Nah, berbicara akuntansi sektor publik, publik itu artinya umum, nanti entitasnya, ya kan, juga bisa nanti standar yang digunakan tuh yang mana, ya kan? Karena kaitannya ketika posisinya adalah perusahaan swasta, itu tidak mungkin kita menggunakan standar akuntansi pemerintahan, ya kan? Jadi kita posisinya di mana? Nah, kemudian misalkan kita adalah yayasan ya, kan nggak mungkin kita menggunakan standar akuntansi syariah untuk standar akuntansi pemerintahan yang memang yayasannya itu bukan artinya kan ada ya perusahaan yang bank syariah, terus kemudian ada yang konvensional maksudnya. Yang konvensional itu kan pasti standar yang digunakan adalah standar akuntansi keuangan ya, bukan standar akuntansi syariah. Kecuali entitasnya adalah syariah, maka standar akuntansinya juga syariah. Nah, jadi standar akuntansi di sini itu disesuaikan ya, artinya posisinya di mana, maka standar akuntansi itu harus sesuai ya. Jangan sampai kita salah menggunakan standar akuntansi yang tidak pada tempatnya, gitu ya. Itu kan lucu ya, misalkan perusahaan konvensional tapi menggunakan SAP, gitu kan ya. Nah, itu kan salah nanti standarnya. Nah, makanya ini perlu disampaikan. Nah, berbicara standar akuntansi keuangan, kita sudah tahu bahwa standar akuntansi keuangan itu isinya adalah PSAK ya, pernyataan standar akuntansi keuangan, itu diadopsi dari IFRS. Ya kan? IFRS itu International Financial Report Standard. Nah, ini ya, jadi standar akuntansi keuangan yang sekarang berlaku, Anda kan ada PSAK 01, PSAK 02 gitu ya. Itu kan isinya SAK kan. Nah, itu diadopsi dari IFRS. Ya, jadi diadopsi. Nah, di sini terkait dengan SAK etap, itu diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 Juli 2009 ya untuk SAK etap. Nah, berbicara instansi pemerintah, di sini tentunya yang digunakan adalah standar akuntansi pemerintahan. Nah, di sini untuk standar akuntansi pemerintahan ini adalah PP 71 tahun 2010. Sampai saat ini masih digunakan. PP ini artinya Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010. Nah, ini standar akuntansi pemerintahan menggunakan PP 71 tahun 2010. Nah, kemudian setelah kita mengetahui mengenai standar akuntansi, kemudian kita sudah mengetahui pilar akuntansi ya yang tadi sudah disampaikan. Nah, ini adalah akuntansi sektor publik. Tentunya kita harus tahu dulu organisasi sektor publik itu apa saja, ya kan? Kan kita harus tahu ya, karena nanti akuntansinya adalah akuntansi sektor publik. Makanya kita harus mengetahui organisasi sektor publik. Gitu ya. Nah, di sini berbicara organisasi sektor publik. Nah, di sini entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi. Nah, di sini poin yang kedua, melakukan transaksi ekonomi dan keuangan tetapi dengan tujuan yang berbeda dengan perusahaan komersial. Komersial umum ya. Nah, dari sudut pandang ilmu ekonomi, organisasi sektor publik ini adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Gitu ya. Nah, di sini ya.
Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini tadi sudah disampaikan. Kemudian terkait dengan jenisnya ya. Jenis dari organisasi sektor publik itu apa saja gitu kan ya. Nah, di sini organisasi sektor publik itu bisa berupa lembaga pemerintah ya kan, kemudian organisasi agama ya, kemudian bisa juga organisasi sosial ya, yayasan, instansi pendidikan, kemudian organisasi kesehatan. Nah, ini juga bisa masuk dalam kategori organisasi sektor publik ya ini. Jadi organisasi sektor publik itu salah satu contohnya yang tadi sudah disampaikan di sini ya. Nah, organisasi kesehatan kan bisa rumah sakit ya kan, instansi pendidikan ya lembaga pendidikan ya, perguruan tinggi. Nah, itu masuk dalam organisasi sektor publik karena kan tujuannya bukan untuk komersial, bukan untuk profit kan ya, tapi untuk kepentingan umum. Nah, itulah yang disebut dengan organisasi sektor publik. Oke. Nah, kemudian di sini terkait dengan organisasi sektor publik tentu memiliki beberapa ciri-ciri dari organisasi yang memang perlu kita ketahui atau mungkin Anda sudah ketahui semuanya ya. Nah, di sini yang pertama, ciri-ciri organisasi sektor publik yang pertama ya adalah tidak untuk mencari keuntungan finansial. Jelas sekali ya bahwa organisasi yang peruntukannya untuk publik ya, sektor publik itu pasti bukan untuk mencari profit yang tadi Ibu sudah sampaikan ya. Nah, di sini tentunya ciri yang selanjutnya adalah dimiliki secara kolektif oleh publik, ya kan? Nah, kemudian juga di sini kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Ya, kalau perusahaan konvensional gitu kan ya, yang dia non sektor publik kan ada ya ketika akad itu kan ada saham ya nanti ya, akta di akta pendirian kan ada saham gitu ya di situ. Nah, tapi kalau misalkan di sini sektor publik, nah itu kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham ya, karena memang tujuannya bukan untuk profit seperti itu, tidak ada pembagian dividen gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi dan operasional gitu kan ya. Nah, ini didasarkan pada konsensus ya. Kalau organisasi pemerintah melalui suatu badan legislatif tentunya ya, melalui badan legislatif ya. Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah terkait dengan lingkup organisasi sektor publik. Nah, di sini bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif tentunya ya. Nah, di sini faktor lingkungan yang mempengaruhi dari organisasi sektor publik itu bisa faktor ekonomi, ya kan? Bisa faktor politik, kemudian bisa juga faktor kultural, budaya, kemudian faktor demografi. Nah, ini ya. Tentunya pasti ada faktor-faktor dari lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, kemudian ada kesamaan antara organisasi sektor publik dengan entitas lainnya. Nah, kesamaannya ini, kesamaan organisasi sektor publik dengan entitas lainnya. Yang pertama, itu bagian tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional karena menggunakan sumber daya baik keuangan maupun manusia, ya kan? Baik non organisasi sektor publik maupun organisasi sektor publik pasti dia memiliki SDM atau menggunakan SDM baik dalam sisi keuangan maupun ya manusianya pasti sama-sama ya seperti itu. Nah, kemudian menghadapi sumber daya terbatas untuk mencapai tujuannya.
Nah, kesamaan yang selanjutnya tentunya memiliki pola manajemen keuangan yang sama, ya dimulai dari perencanaan ya sampai pengendalian. Nah, di mana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan dalam hal ini. Nah, jelas sekali ya. Jadi baik dia organisasinya sektor publik maupun non itu sama-sama pasti membutuhkan akuntansi. Artinya ada penggunaan akuntansi di sini ya. Tidak hanya berbicara organisasi atau entitas tertentu, dalam kehidupan kita saja selalu ada berkaitan dengan akuntansi di setiap keseharian yang kita laksanakan, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian dalam beberapa hal keduanya itu menghasilkan output produk yang sama, ya. Seperti itu. Nah, di sini tadi sudah lihat kesamaannya. Nah, kita lihat nih, bagaimana sih perbedaan yang signifikan tentunya antara organisasi sektor publik dengan perusahaan kan ya. Nah, di sini tentunya yang dilihat dari tujuan organisasi. Ya, kita lihat dari tujuan organisasi di sini, kalau perusahaan jelas ya bahwa dia adalah profit orientasinya itu pasti ke profit. Nah, sedangkan organisasi publik itu non profit. Ya, jadi kalau organisasi publik itu orientasinya itu non profit. Kalau perusahaan jelas ya pasti kita buat perusahaan ya tujuannya ya untuk mencari keuntungan atau laba gitu ya. Baik perusahaan jasa, dagang, manufaktur kan sama-sama dia yang dikejar adalah profit, keuntungan gitu ya, seperti itu. Semakin besar profit yang didapatkan oleh perusahaan, ya kan, perusahaan swasta, tentunya itu akan bagus ya, artinya perusahaannya itu maju gitu ya, karena profitnya terus meningkat setiap bulan gitu ya. Nah, tapi kalau organisasi sektor publik di sini seperti kayak organisasi agama, organisasi kesehatan, tadi organisasi sosial ya kan, kemudian lembaga pemerintahan itu kan dia tidak mengejar profit, tapi justru pelayanan kepada masyarakat umum, ya kan? Pelayanan kepada publik. Kalau di sini entitasnya atau organisasi publiknya adalah kesehatan, organisasi kesehatan tentunya adalah bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat umum khususnya pasien yang datang gitu kan ya gitu. Nah, kemudian kalau organisasi agama gitu kan ya tentunya adalah untuk jamaahnya ya kan, untuk jamaahnya. Nah, di sini. Nah, jadi di sini jelas sekali dari tujuannya saja pasti akan berbeda gitu ya. Nah, kemudian dari sumber-sumber pendanaannya. Nah, di sini kalau dari sumber-sumber pendanaannya jelas bahwa perusahaan komersial gitu ya, itu didanai melalui hasil operasi perusahaan bersangkutan selain investasi dari pemegang saham, ya kan? Modalnya kan nanti ada saham ya kan ya. Nah, ada beberapa ya, terbagi dalam beberapa. Kadang lebih ya dari 3 gitu kan ya. Nah, di situ yang memberikan investasi kepada perusahaan tersebut gitu kan ya. Nah, di sini. Nah, tapi kalau organisasi sektor publik ya itu dari kontribusi ya. Nah, di sini dari kontribusi. Nah, jadi bukan dari saham pendanaannya, gitu kan ya. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya adalah dari peraturan perundangan ya. Nah, di sini kalau organisasi sektor publik, khususnya lembaga pemerintah, ya kan, harus melakukan aktivitas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentunya, ya kan. Nah, di sini jelas berbeda kan ya, dari sisi peraturan perundangannya juga, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah perbandingan ya. Kita harus bisa membandingkan, artinya perbandingan antara sektor publik dengan sektor swasta. Gitu kan ya. Nah, di sini apa perbandingan sektor publik dengan sektor swasta? Nah, pertama kita lihat dari tujuan organisasi tadi sudah disampaikan. Kalau sektor publik adalah non-profit motifnya, ya kan. Kemudian kalau sektor swasta itu profit motifnya untuk mencari keuntungan atau laba.
Dari sumber pendanaan yang namanya sektor publik tadi ada lembaga pemerintahan, kesehatan, kemudian keagamaan, organisasi sosial, itu dari iuran, dana masyarakat, dari pajak, ya kan, kalau lembaga pemerintahan kan ya, itu kan dari pajak, salah satunya penerimaan negara itu yang terbesar kan dari pajak ya. Selain pajak juga dari retribusi, bahkan dari utang juga kan, seperti itu pendanaannya ya. Misalkan kita ada pendanaan apa, proyek apa kan, kadang sebagian selain dari penerimaan pajak juga sebagian dari utang gitu kan ya. Nah itu dari sumber pendanaan. Nah kalau sektor swasta nggak mungkin dari pajak, ya kan? Nggak mungkin dari dana masyarakat, nggak mungkin dari iuran, nggak mungkin dari retribusi, tetapi dari modal sendiri, ya kan? Bisa dalam bentuk saham atau sektor swasta tersebut utang ya, utang ke bank. Nah itu kan itu paling hanya ada dua poin di sini untuk sumber pendanaan sektor swasta kan ya. Nah kemudian pertanggungjawaban ya, berbicara pertanggungjawaban di sini gitu kan ya. Nah, di sini tentunya kalau sektor publik yaitu pertanggungjawabannya kepada masyarakat, ya kan? Kepada masyarakat. Nah, kenapa kepada masyarakat? Ya, karena kan sektor publik ya untuk pelayanan kepada umum. Dalam hal ini pasti masyarakat umum yang ada di Indonesia kan ya. Nah, kemudian juga kepada parlemen ya. Nah, kalau sektor swasta pertanggungjawabannya ya kepada pemegang saham, ya kan? Nah, kemudian kepada kreditur kalau misalkan si sektor swasta ini adalah melakukan pinjaman, otomatis kan dia harus bisa mempertanggungjawabkan kan ya kepada kreditur seperti itu. Nah, dilihat dari struktur organisasi. Nah, kalau dilihat dari struktur organisasi jelas ya kalau sektor publik itu bersifat birokratis, kaku ya. Kemudian hierarkis ya. Nah, tapi kalau sektor swasta itu fleksibel dan fungsional tentunya ya. Fungsional. Nah, kalau dari anggaran, sektor publik itu ya terbuka untuk publik. Ya kan, makanya kan kalau ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu di-share. Misalkan anggaran desa, misalkan dana desa. Nah, itu kan otomatis nilainya pun diinformasikan kan bahwa misalkan tahun ini diberikan anggaran sekian. Nah, itu kan diinformasikan jelas. Nah, jadi memang terbuka untuk umum atau publik. Nah, tapi kalau sektor swasta tertutup untuk publik, ya kan? Masa perusahaan swasta dia harus meng-share kepada umum kan ya. Nah, itu kan enggak seperti itu karena sektornya saja bukan sektor umum gitu kan ya. Nah, itu jadi kita harus bisa membandingkan sektor publik dengan sektor swasta. Baik dari standar akuntansi yang digunakan maupun dari perbandingan yang lain seperti itu. Karena dari standar akuntansi jelas kalau kita bicaranya sektor publiknya ini adalah lembaga pemerintahan yang kita gunakan ya harus standar akuntansi pemerintahan kan ya. Dalam hal ini adalah PP 71 tahun 2010. Nah, tapi kalau misalkan kita berdirinya adalah di lembaga swasta, sektor swasta, kan nggak mungkin kita menggunakan PP 71. Nah, ini jadi kita harus melihat kita berdirinya di mana, posisinya di mana, maka standar akuntansi yang digunakan itu harus mengikuti sesuai dengan standar yang berlaku. Seperti itu ya. Nah, makanya nanti kita juga ada bicara mengenai PSAK 45. Nah, karena terkait dengan organisasi nirlaba. Nah, nanti kita bicara lebih dalam di sesi selanjutnya. Nah, jadi untuk di awal ya kita harus sedikit ada terbuka wawasan kita bahwa ketika berbicara akuntansi sektor publik, nah ini nih yang nanti akan kita pelajari itu dari standarnya ya kan, kita di mana ya kan, organisasinya apa saja gitu kan ya. Nah, itu ya yang tadi sudah disampaikan ya, ada
lembaga pemerintahan, ya, kemudian ada organisasi agama, sosial, yayasan, instansi pendidikan, organisasi kesehatan, itu jangan salah menggunakan standar akuntansi. Kan nggak mungkin di lembaga organisasi agama, lembaga pemerintahan yang kita gunakan adalah standar akuntansi yang lain. Itu kan ya. Nah, itulah. Makanya kita harus melihat skupnya kita itu ada di mana. Gitu ya. Nah, untuk sesi pertama ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nah, jangan khawatir ya, untuk setiap pembelajaran di setiap sesi Ibu akan upload ya video rekaman ini di channel YouTube sehingga nanti Anda bisa untuk memutar kembali ya. Nanti tentunya akan ada informasi setelah selesai sesi ini yang akan Ibu sampaikan di grup ya, khususnya grup akuntansi sektor publik ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Silakan, masih ada waktu 5 menit jika ada yang mau bertanya sebelum Ibu tutup sesi yang pertama ini. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Ada, Ibu, ya, silakan. saya mau bertanya. Bu, Ya, apakah kalau koperasi itu bisa dikatakan sektor publik atau sektor swasta? oke. Kalau berbicara koperasi, nah ini dia. Koperasinya koperasi yang seperti apa yang Anda tanyakan? Ada kan ya, koperasi simpan Seperti pinjam masyarakat, Bu. Ya, masyarakat. Nah, gimana? kalau misalkan koperasi. Nah, di sini kita lihat ya, dia masuknya ke poin mana coba kalau berbicara koperasi di poin yang di sini yang di slide ini dia ada masuk nggak? Kita lihat koperasi itu kepemilikannya bagaimana, modalnya bagaimana. Kita analisis dari tadi yang sudah disampaikan. Menurut saya dari sektor publik, Bu, soalnya di sini kan masyarakat, pertanggungjawabannya masyarakat. Ya, ya. Kemudian selain itu bagaimana? Kalau menurut saya bukan termasuk sektor publik, soalnya kan koperasi tujuannya mencari profit, Bu. Oke. Terus ya makanya kita pasti jawabannya akan berbeda ya. Karena tadi kita kan sudah sama-sama mengetahui bagaimana perbandingan dari sektor publik dan sektor swasta. Itu tadi ada jawaban teman Anda, ada yang mengatakan sektor publik dan ada yang mengatakan tidak. Nah, makanya pertama kita harus melihat dulu ya, Denny, kita analisis dari tujuannya. Ya, tujuannya itu apa koperasi itu kan ya. Nah, selain tadi, siapa tadi yang menjawab? Ada lagi yang memiliki pendapat yang berbeda? Siapa yang mau menjawab lagi? Coba, Iis punya pendapat yang berbeda? Sama Bu, karena kan kalau koperasi emang tujuannya untuk profit ya, sedangkan kalau sektor publik non profit. Oke. Pasti ya, koperasi juga ada profitnya kan ya? Ada pembagian hasilnya nggak? Di situ kan ada simpanan pokok ya kan? Ada simpanan, ada tabungan simpanan gitu ya oleh anggotanya gitu ya. Nah, itu biasanya kalau misalkan kita nabung di koperasi itu kan suka ada pembagian bunga atas simpanan gitu kan ya. Nah, itu kan diberikan ya, diberikan. Nah, itu berarti ada pembagian ini. Jadi kalau menurut dari analisis tadi, dia tidak masuk dalam kategori organisasi sektor publik, walaupun sebenarnya di perjalanan koperasi ini ya memberikan pendanaan tentunya kepada masyarakat, begitu ya Denny ya.
kan meminjamkan ya, simpan pinjam gitu ya. Kan rata-rata di koperasi itu banyak yang minjam itu dari masyarakat, tetapi kalau dilihat dari di sini tujuan organisasi, dia adalah profit ya, motifnya adalah profit, dan dari pendanaannya juga pasti dia terbagi dalam beberapa modal sendiri ataupun dari modal anggotanya, kan gitu ya Denny ya. Kan kalau koperasi itu tidak dari iuran gitu kan ya. Masyarakat di sini pun dia adalah harus menjadi anggota koperasi dulu kan, nggak masyarakat dari tarikan retribusi atau pajak kan ya, tapi dari modal sendiri atau modal anggotanya gitu yang simpan di situ. Dan koperasi juga punya pinjaman juga gitu kan ya, jika memungkinkan seperti itu. Nah, pertanggungjawabannya juga tentunya ya sama ya di sini ya. Koperasi kalau sektornya ini kan pertanggungjawabannya juga sama ya, gitu ya. Jelas di sini ya. Kemudian struktur organisasi juga fungsional ya. Seperti itu. Terus kalau koperasi tertutup untuk publik nggak anggarannya? Tertutup nggak, Denny? Yang Anda ketahui. Tertutup kan ya? Nggak mungkin kan di-share. Iya kan, nggak mungkin di-share kan. Misalkan keuntungan sekian, anggaran sekian gitu ya. Jarang lah ada yang mencantumkan seperti itu. Gitu ya, Denny ya? Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Waktunya tinggal setengah menit. Ibu tutup saja. Nanti sesi bertanya bisa dilanjutkan di WA Group ya. Itu aja. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, izin ya.